Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita akan nikmat-nikmatnya, masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa memperbanyak amalan soleh di bulan yang penuh berkah ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada episode kali ini pembahasan seputar sunnah-sunnah wudu, yang mana sebenarnya pada episode kali lalu telah kita bahas sebagian dari sunnah-sunnah wudu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sunnah, istilah sunnah menurut ulama usul fiqh bermakna ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini apa-apa yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak akan diberi hukuman atau tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Ini adalah definisi dari sunnah. Atau kita gunakan bahasa yang lain, yang dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini adalah definisi dari sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang telah kita sebutkan pada episode kali lalu adalah sunnah wudu, yakni bersiwak, gosok gigi. Bersiwak sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai siwak itu sendiri dijelaskan oleh sebagian ulama kontemporer, di antaranya adalah Syekh Abdus Salam Asy-Syu'air. Beliau menukilkan dari perkataan ulama ahli fikih bahwasanya siwak bisa menggunakan kayu arok atau dengan alat bantu untuk membersihkan gigi yang lainnya. Akan tetapi kaum muslimin, tentunya dari segi afdaliyah, mana yang lebih utama? Nah, disinilah ranah perkataan ulama menunjukkan bahwasanya yang paling afdal tatkala seorang bersiwak adalah dengan menggunakan kayu dari pohon arok. Pohon arok adalah pohon khusus yang biasa dipakai untuk apa? Untuk diambil akarnya ataupun dahannya untuk dijadikan siwak. Dari pohon arok ini, yang paling utama adalah akarnya. Kemudian, kalau nggak dapat akarnya, bisa beralih ke dahannya. Kalaupun nggak mendapatkan siwak yang terbuat dari pohon arok, maka boleh menggunakan siwak dari pohon yang sejenisnya. Tentunya ini turun menjadi ke derajat yang ketiga. Yang paling utama bersiwak dengan menggunakan siwak yang terbuat dari akar pohon arok. Yang kedua, menggunakan dahannya, atau batang dan rantingnya. Dan yang ketiga adalah kalau juga tidak bisa mendapatkan siwak dari pohon arok, baik dari akarnya ataupun dari dahan dan rantingnya, maka bisa menggunakan kayu dari pohon yang lain yang juga manfaatnya kurang lebih sama dengan pohon arok. Ini derajat yang ketiga.
dari segi keutamaan. Yang keempat, ya, jika tidak bisa mendapatkan semuanya itu yang sifatnya alami herbal, maka bisa menggunakan gosok gigi atau sikat gigi. Kemudian kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika mungkin ya karena kondisi sedang safar atau di luar, dia tidak membawa siwak ataupun tidak sempat membawa sikat gigi, maka dia juga bisa menggunakan jari jemarinya untuk bersiwak. Tentunya ini yakni dari segi keutamaan menempati keutamaan yang kelima. Inilah di antara penjelasan tentang penggunaan siwak dan hal-hal yang mampu menggantikan kedudukan siwak. Tatkala seorang ingin ingin menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tatkala berwudu. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah berikutnya adalah al-isbagh. Al-isbagh maknanya adalah memaksimalkan. Ya. Tatkala seorang berwudu, dia maksimalkan cara membasuhnya, ya, cara mencuci anggota wudunya, itu dia maksimalkan. Ini disebut dengan istilah al-isbagh, sebagaimana ya dalam satu riwayat dikatakan asbigh al-wudu. Yakni maksimalkanlah, sempurnakanlah wudu. Ini adalah sunnah yang kedua. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang berikutnya ya sebagaimana disampaikan oleh penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini, yakni Syekh Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dan juga kawan-kawannya. Sunnah yang ketiga dari sunnah-sunnah wudu adalah ghuslul kaffaini fi awalil wudu li ghairil qa'im min naumil lail. Yakni mencuci tangan sebanyak 3 kali di awal wudu. Ya, dia mulai dengan tangan kanan, kemudian dengan tangan kirinya. Dan ini dia lakukan, mencuci tangan sebanyak 3 kali ini adalah kondisi tatkala dia bukan sehabis bangun dari tidur malam. Kenapa ada catatan bukan sehabis dari tidur malam? Karena memang ada hadis yang meriwayatkan atau ada hadis yang memerintahkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ya memerintahkan kita untuk apa? Untuk mencuci tangan kita sebanyak 3 kali setelah kita bangun dari tidur malam. Sebelum kita Sebelum kita memulai wudu. Sebelum kita mencelupkan tangan kita ke bejana yang berisi air untuk digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena memang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang dalam kondisi tidur, apalagi tidur yang jangka waktu yang lama, dan ini biasanya terjadi di malam hari, itu seorang tidak akan sadar ke area mana tangan ini ya meraba. Bisa jadi meraba di area-area yang berpotensi ya ada najis di situ, seperti area kemaluan dan juga area dubur. Maka di sini kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk mencuci tangan kita sebanyak 3 kali sebelum kita mulai berwudu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, atau dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan di situ fa'aqfa'a ala yadayhi minat tauri faghasala yadayhi thalathan. Abdullah bin Zaid mensifatkan, menggambarkan tata cara wudu Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menuangkan ya air dari bejana ke atas tangannya, kemudian mencuci sebanyak 3 kali. Ini adalah adalah sunnah wudu, yaitu mencuci tangan di awal wudu. Selain dari yakni basuhan yang berjumlah 3 kali bagi orang yang bangun dari tidur malamnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah berikutnya adalah taslis ghusli a'dha'i ma 'ada ra's. Yakni mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali selain kepala. Kenapa selain kepala? Karena ya sebagaimana telah kita singgung di pertemuan yang lalu, kepala adalah diusap. Dan biasanya sesuatu yang diusap ya itu hanya sekali diusap. Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan jami' al-masahat marrah wahidah. Setiap yang diusap itu Itu sebanyak sekali usapan. Sementara anggota wudu yang lainnya itu disunahkan untuk membasuhnya, untuk mencucinya sebanyak 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Karena ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian dia berwudunya lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat
suatu perbuatan aniaya. Kita ulangi. Adab yang keempat adalah taslis ghuslil a'dha ma'ada ra'si. Yakni membasuh, mencuci anggota wudu selain kepala sebanyak 3 kali. Penulis melanjutkan, falladzina wasafu wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam dzakaru annahu tawaddu'a salasan wa naqalu annahu tawaddu'a marratan wa marratain fadalla ala istihbabit tathlis. Hadis-hadis yang menunjukkan, yang menggambarkan tata cara wudu, baik itu hadis ya diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ataupun Abdullah bin Zaid, ya hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ya membasuh wudunya dengan jumlah 3 kali. Dalam riwayat yang lain, beliau membasuhnya kurang dari 3 kali, 2 kali, ada yang sekali. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya taslis, yakni 3 kali basuhan, itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang berikutnya adalah al-bad'u bil madmadah wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi. Yakni memulai ya dengan memasukkan air ke dalam mulut dan menggerak-gerakkannya, yakni berkumur-kumur, serta memasukkan air ke dalam hidung sebelum mencuci wajahnya. Ya, jadi memasukkan air ke dalam mulut dan juga ke dalam hidung itu dilakukan sebelum membasuh muka atau mencuci muka. Terus mengatakan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadits Abdullah bin Zaid wa haditsu Utsman fi wasfiha li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada timbul pertanyaan, apakah kalau seandainya seorang lupa, dia habis mencuci tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali, ya, kanan dan kiri. Kemudian dia tiba-tiba mengusap wajahnya 3 kali, baru memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya, dan juga kemudian mengeluarkannya. Apakah ini mempengaruhi keabsahan wudu? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena jika kita terbalik membasuh anggota wudu, ya, yang aturan mulut dan hidung terlebih dahulu, ternyata kebalik, yakni wajahnya dulu, ini tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hidung dan mulut juga masih bagian dari wajah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini, lakin law qaddama ghusl wajhi 'ala al-madmadah wal istinsyaq ajza'ahu dzalik. Kalau seorang mendahulukan mencuci wajahnya terlebih dahulu, kemudian baru dia berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung, maka itu mencukupi. Maksudnya apa? Tidak batal wudunya. Li'annaha minal wajhi, karena apa? Wajah atau karena hidung dan mulut ini bagian dari wajah. Walam yakun mukhillan bitartib, dan hal ini tidak mencacati dari segi apa? Tartib, urutan tata cara wudunya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain ceritanya tatkala seorang mendahulukan, contohnya ya, mengusap kepala dulu baru mengusap wajah. Ini tentunya yakni mencacati dari urutan tata cara berwudu, maka wudunya tidak sah. Maka harus diulang dari awal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sunnah-sunnah wudu yang kita bisa sampaikan pada segmen kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya, tentunya setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan seputar sunnah-sunnah wudu pada segmen yang kedua ini. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah-sunnah wudu
yang bisa kita terapkan dan praktekkan dalam wudhu kita adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Yakni apa? Bersungguh-sungguh memaksimalkan, ya, berkumur-kumur atau sebelumnya memasukkan air ke dalam mulut dan juga hidung, ya, tatkala berwudu. Jadi dia masukkan air sebisa mungkin sampai ke rongga yang paling dalam. Itu hukumnya sunnah. Tentunya di sini ada catatan, li ghairi shaim, bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi orang berpuasa, tentunya sunnahnya adalah meninggalkan sunnah tersebut. Minas sunnati tarkus sunnah. Ya, di antara bentuk sunnah adalah meninggalkan sunnah. Maksudnya apa? Ya, ketika seorang wudu atau ketika seorang berpuasa, tentunya dia tidak boleh memasukkan, ya, semua benda ke dalam mulutnya. Ya, karena apa? Risiko membatalkan puasanya. Begitu juga dengan wudu. Maka tatkala seorang berwudu yang awalnya pada asalnya disunnahkan untuk bermaksimal, untuk sungguh-sungguh dalam menghirup air, memasukkan air ke dalam rongga hidung dan juga mulut, maka tatkala berpuasa yang sunnahnya justru adalah meninggalkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wa balagha fil istisna illa an takuna sha'iman. Ya, wa balagha fil istisna atau istinsyaq illa an takuna sha'iman. Beliau bersungguh-sungguh memaksimalkan tatkala beliau beristinsyak, yakni memasukkan air ke dalam hidungnya sebisa mungkin mencapai rongga yang dalam. Ini di luar kondisi beliau berpuasa. Makanya dalam hadis tersebut disebutkan illa an takuna sha'iman, kecuali tatkala Rasulullah SAW dalam kondisi berpuasa. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah berikutnya adalah bagaimana disampaikan penulis di sini, kaunul madmadah wal istinsyaq min ghurfatin wahidah. Yakni apa? Melakukan istinsyak. Melakukan, yakni perbuatan memasukkan air ke dalam mulut dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung itu pada satu waktu, pada yakni apa? Ayunan yang pertama. Tatkala seorang barangkali wudunya menggunakan tangan, maka dia langsung memasukkan sekaligus dalam satu ayunan air dimasukkan dalam mulut dan juga hidung. Ini diantara sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Sunnah berikutnya, kaunul madmadah bil yamin wal istinsyar atau wal istinthar bil yusra. Yakni bermadmadah, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mulut secara bersamaan menggunakan tangan kanan, kemudian istinthar. Istinthar maknanya adalah mengeluarkan kembali air yang dimasukkan ke dalam hidung dan mulut tadi biyadin yusra, yakni menggunakan tangan kiri. Ini adalah sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah sunnah tatkala seseorang memiliki jenggot yang tebal, memiliki jenggot yang lebat. Sunnahnya apa? Sunnahnya di sela-sela. Tatkala berwudu, maka dia menyela-nyela jenggotnya dengan jari jemarinya. Oleh karena itu penulis mengatakan takhlilul lihyah al-kathifah. Di antara sunnah wudu adalah takhlilul lihyah as-saqifah. Yakni apa? Menyela-nyela jenggot yang lebat. Amma idza kanatil lihyah khafifah tasiful basyarah wajaba ghusluha atau wajaba ghuslu batiniha. Adapun kalau jenggotnya ini tipis atau sedikit yang mana nampak kulit dagunya, maka yang wajib adalah mencucinya. Ya, mencuci area dagu karena ini bagian dari wajah. Dan wajah dimulai dari awal mula munculnya rambut di area kepala, ya, ke bagian dagu. Ini kalau panjangnya. Kalau lebarnya, maka dari awal telinga ini atau tulang ini sampai ke tulang berikutnya. Ini area wajah yang wajib untuk dibasuh. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah berikutnya dan yang terakhir menurut penulis di sini adalah
takhlilu asabi'il yadi wal qadam, yakni menyela-nyela jari jemari tangan dan juga kaki. Tatkala seorang berwudu, maka jika ingin wudunya lebih sempurna, tentunya dia apa? Menyela-nyela dengan jarinya, baik dari jari kelingking atau jari yang lainnya, area-area antara jari satu dengan jari yang lain. Ya, antara jari satu dengan jari yang lain. Ini disebut dengan takhlil asabi' al-yad wal qadam. Ya, ini menyela-nyela anggota tubuh berupa tangan dan kaki. Karena ada hadis yang mengatakan idza tawadda'ta fa khalil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Jika kalian atau jika engkau berwudu, maka sela-selalah. Ya, sela-selalah antara jari jemari tanganmu dan juga jari jemari kakimu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah-sunnah wudu yang bisa kita terapkan untuk mencapai wudu yang lebih sempurna lagi. Ya, untuk mencapai pahala yang banyak. Karena begitu banyak sunnah-sunnah wudu ini yang terkadang kita tinggalkan. Tatkala seorang ingin menyempurnakan wudunya kembali, maka bisa mempraktekkan sunnah-sunnah yang telah kita sebutkan barusan. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan memasuki bab seputar mengusap sepatu, mengusap perban dan juga mengusap imamah. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 pembahasan yang ada pada bab ini. Pada episode kali ini kita akan sedikit membahas bab yang pertama atau pembahasan yang pertama, yakni seputar membasuh atau mengusap sepatu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan al-mashu al-khuffain ja'at nususus sunnah bijawazihi. Tentang perbuatan membasuh sepatu atau yang semisalnya, itu telah datang dalilnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang apa? Tentang disyariatkannya, tentang dibolehkannya seorang apa? Tatkala berwudu, ya, dia mengusap sepatunya. Walam yukhalif fi hukmihi illa syiah al-Ja'fariyah. Dan tidak ada, ya, yang menyelisihi hukum bolehnya mengusap sepatu ini kecuali dari kelompok Syiah al-Ja'fariyah. Syiah, ya, yang menisbahkan diri kepada, ya, Ja'far as-Shadiq. Ya, menurut Syiah ini adalah imam yang ke-6 dari imam-imam Syiah. Menurut Syiah, ya, mengusap sepatu adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan dalam agama kita. Ini untuk mereka. Sedangkan menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini justru adalah perbuatan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bahkan sebagian ulama akidah atau kebanyakan ulama akidah, mereka memasukkan bab mengusap sepatu dalam berwudu, ya, ke dalam bab akidah yang harus diyakini oleh Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena sebagai bentuk penyelisihan, ya, terhadap kelompok Syiah Ja'fariyah. Makanya di sini penulis mengatakan wa min huna dzakarahu ba'dul ulama fi kutubil aqidah. Oleh karena ini sebagian ulama atau kebanyakan ulama memasukkan, ya, bab bolehnya mengusap sepatu ketika wudu pada pembahasan akidah. Qala at-Tahawi fi wasfihi li aqidati salaf wa yarawna al-masha 'ala al-khuffain. Ulama yang bernama Imam At-Tahawi, ya, beliau mensifatkan akidah salaf, akidah orang-orang terdahulu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya mereka sepakat, ya, bolehnya mengusap sepatu tatkala berwudu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menanyakan, kalau mengusap sepatu ketika wudu adalah perbuatan yang dibolehkan, lantas apa dalilnya? Apa dalil kita akan keyakinan kita ini bolehnya mengusap, ya, sepatu ketika wudu? Dalilnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh ahli ilmi, ya,
dalam surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Usaplah kepala-kepala kalian dan juga arjulakum, yakni kaki-kaki kalian sampai ke tumit. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian qiraat menunjukkan, yakni memberitahu kita bahwasanya cara baca ayat ini ada cara yang lain. Bagaimana? Kalau kita sering membaca wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain dengan cara memberikan harokat fathah pada huruf lam, di qiraat yang lain, dan ini adalah qiraat yang diakui, ada cara baca dengan cara mengkasrohkan huruf lam pada kata wa arjulikum. Di sini penulis mengatakan fa'ala qiraatil jar yatanawalul mashi fil ayah ar-ra's war-rijl wa hadhihi qiraah mutawatirah. Maka kalau kita pegang pendapat yang mengatakan cara membacanya itu dengan cara dikasrohkan huruf lam pada kata wa arjulikum, maka ini bisa untuk apa? Mengusap kepala sekaligus kaki. Wa hadhihi qiraah mutawatirah. Ini adalah apa? Cara baca yang mutawatir. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk amanah ilmiah, kita juga ingin menukilkan perkataan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mana beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam Syafi'i, Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau melanjutkan tatkala mentafsirkan ayat ini, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, tatkala dibaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum dengan mengkasrohkan lam ilal ka'bain, maka Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud di sini adalah mengusap kaki jika kaki tersebut mengenakan sepatu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat ulama yang lainnya. Bahwasanya maksud ayat wamsahu biru'usikum wa arjulikum ini bukan mengusap kaki sebagaimana yang dipahami oleh Syiah Al-Ja'fariyah, tapi maksudnya adalah mengusap kaki yang memakai sepatu. Jadi yang dibasuh tentunya sepatunya, bukan kakinya. Ini adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena ini pendapat yang juga disebutkan dalam hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang disyariatkannya mengusap sepatu ini adalah tatkala ada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau bersama Rasulullah SAW di suatu perjalanan. Dalam hadis disebutkan, beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi SAW fi safarin fa ahwaitu li anza'a khuffaihi. Dahulu aku bersama Nabi di safar, maka aku ingin melepas sepatunya. Kemudian Rasulullah bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha lima. Tinggalkan dia, biarkan sepatunya, karena aku telah memasukkan kakiku ini dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Sebelumnya Nabi telah berwudu terlebih dahulu dan membasuh kakinya, kemudian memasukkan ke dalam sepatunya. Dan beliau hanya sekedar mengusapkan jari jemarinya di atas sepatunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara dalil dari disyariatkannya mengusap sepatu tatkala berwudu. Kita akan lanjutkan pembacaan dalilnya tentunya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan seputar bab mengusap sepatu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dan pembacaan hadis seputar hadis yang menunjukkan akan disyariatkannya mengusap sepatu tatkala berwudu. An Hudzaifah bin Al-Yaman qala, dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila sibatati qaumin fabala qa'iman. Dahulu aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu saat beliau ingin melakukan buang air kecil, maka beliau mendatangi area sampah di suatu kaum, kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu, maka kemudian aku pun mundur. Faqala udnuh, maka tatkala beliau selesai buang hajat, beliau berkata, udnuh, mendekatlah kemari ya Hudzaifah. Fadanautu hatta qumtu inda aqibaih fatawadda'a famasaha ala khuffaih. Maka kemudian aku pun mendekati beliau, kemudian aku berdiri samping beliau, dan aku melihat beliau berwudu. Dalam wudunya beliau mengusap sepatunya. Ini hadis kedua tentang disyariatkannya seorang berwudu dengan mengusap sepatu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib. Seorang khalifah Rasyidin, seorang khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang keempat. Beliau mengatakan law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama ini berdasarkan pandangan orang, pendapat orang, akal manusia, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Maka sungguh bawahnya sepatu itu lebih berhak untuk diusap dibanding bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung sepatunya. Dari sini makna tersiratnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita dalam berwudu dengan cara mengusap punggung sepatu kita. Tatkala kita berwudu dan sepatu masih melekat di kaki kita. Hadis yang lain masih dari hadis Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah. An Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Annahu bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Ini hadis tentunya dihukumi marfu'. Sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Dikatakan annahu bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Beliau suatu saat bala, yakni buang air kecil. Thumma tawadda'a, kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaihi. Kemudian beliau mengusap sepatunya. Faqila lahu, maka ada yang bertanya kepadanya, ataf'alu hadha? Apakah engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau melakukan hal ini? Wudu yang biasanya mengusap dan mencuci kaki, kenapa engkau hanya mengusap sepatu saja? Faqala na'am. Ya. Ra'aitu Rasulullah SAW bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Karena aku Aku melihat Rasulullah SAW pernah beliau suatu saat kencing, buang air kecil, kemudian berwudu, dan setelah itu beliau mengusap sepatunya. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya berwudu. Di akhir anggota wudu yang dibasuh adalah bagian punggung sepatunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis menjelaskan di sini, walaqad rawa masru'iyatal mashi 'alal khuffaini aktsar min 80 sahabiyan. Sungguh telah diriwayatkan hadis seputar mengusap sepatu ini, disyariatkannya mengusap sepatu ini, aktsar min 80 sahabiyan, yang meriwayatkan lebih dari 80 sahabat. Ini maknanya apa kaum muslimin? Ini maknanya adalah hadis seputar mengusap sepatu tatkala berwudu, hadisnya adalah mutawatir. Dan ini tentunya juga sebagaimana disampaikan oleh seorang imam, At-Ta'udi bin Saudah. Beliau memiliki syair, yang mana beliau mengatakan,
mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudu wa mashul khufaini wa hadhihi ba'du. Beliau mengatakan di antara hadis yang derajatnya mutawatir, di antaranya adalah hadis seputar apa? Ya, hadis yang berbicara seputar barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah dia menempatkan atau menyiapkan dan membokeng tempat duduknya di neraka. Ada juga hadis seputar apa? Seputar melihat Allah. Ada juga hadis seputar apa? Seputar syafaat, seputar telaga Nabi. Itu semua hadisnya adalah mutawatir. Begitu juga dengan hadis mashul khuffaini, yakni hadis seputar apa? Mengusap sepatu tatkala berwudu. Ini adalah di antara hadis-hadis yang sifatnya mutawatir, yang tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Kaum muslimin ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena hadis ini adalah hadis yang mutawatir, maka ya tentunya para ulama tidak ragu ya untuk mengamalkannya. Oleh sebab itu, Imam Ahmad rahimahullah taala suatu saat pernah berkata, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Imam Ahmad, imam ahli sunnah, ya salah satu imam dari imam madhab yang keempat, ya Ahmad bin Hanbal. Beliau memiliki kitab ya Musnad yang terdiri dari apa? Hampir 35.000 hadis. Ya, beliau pernah mengatakan laisa fi qalbi minal mashi syai'. Tidak ada pada hatiku ini keraguan sedikit pun mengenai apa? Dibolehkannya mengusap sepatu tatkala berwudu. Fihi arba'una haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di dalam ya hadis seputar mengusap sepatu, di sana ada jumlah hadis yang banyak sampai 40 hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya pernah mengusap sepatu tatkala berwudu, dan ini beliau lakukan berulang kali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya dalil dan juga pembahasan tentang disyariatkannya mengusap sepatu tatkala berwudu, dan hadisnya mencapai derajat mutawatir yang kita tidak perlu lagi ya ragu akan keabsahannya, kesahihannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita ada yang timbul pertanyaan, kalau seandainya mengusap sepatu ketika wudu itu boleh, dan juga ya mencuci kaki tatkala berwudu itu boleh, lantas mana yang paling utama? Ini adalah pembahasan yang juga tuangkan oleh penulis dalam kitabnya. Beliau mengatakan ayyuhuma afdal, al-mashu amil ghusl. Ya, al-mashu amil al-ghusl. Mana yang paling utama? Mengusap sepatu atau mencuci kaki? Maka disampaikan di sini jumhurul fuqaha ala annal masha 'alal khuffaini jaizun. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya mengusap sepatu hukumnya boleh. Lakinnal ghusla afdal. Akan tapi mencuci kaki itu lebih utama. Beliau melanjutkan wa indal Hanabilah anal afdal al-masha 'alal khuffain. Ya, al-mashu 'alal khuffain. Yang paling utama menurut ulama dari mazhab Hambali adalah mengusap sepatu. Kenapa? Akhdan birrukhsah. Mereka berargumen karena ini sebagai bentuk apa? Mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu riwayat ya Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu ya an tu'ta azaimuh." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mengambil rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana Allah juga mencintai orang yang mengambil apa? Perintah-perintahnya. Ya, melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hambanya. Ini dalil dari apa? Dari ulama-ulama dari mazhab Hambali. Kemudian penulis melanjutkan wa anna kullan minal ghusli wal masyi masyru'. Dan sesungguhnya setiap dari kedua hal ini, baik itu mengusap sepatu atau baik itu mencuci kaki,
adalah hal-hal yang disyariatkan dalam agama kita ini. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan was-sahih, pendapat yang benar dari pendapat yang telah kita kemukakan sebelumnya. An yuqal, hendaknya kita katakan, in kana labisan lil khuffi awil jawrabi wa nahwihi fal mashu fi haqqihi afdal. Kalau seandainya seseorang tengah mengenakan sepatu ataupun jawrab dalam bahasa Indonesia maknanya adalah kaos kaki atau yang semisalnya, fal mashu fi haqqihi afdal, maka mengusapnya itu lebih utama. Tatkala dia sedang berwudu dalam keadaan dingin contohnya, kemudian dia masih mengenakan sepatunya, maka di saat itulah yang afdal apa? Mengusap sepatunya. Wa in kana ghairu labisin li syai'in fal afdal fi haqqihil ghusl. Kalau seandainya dia dalam keadaan tidak mengenakan apapun di kakinya, baik sepatu maupun sandal ataupun apa, baik sepatu maupun kaos kaki maksud saya, fal afdal fi haqqihi al-ghusl, maka yang paling utama adalah mencuci kakinya. Ini adalah pendapat yang mengumpulkan apa? Mengumpulkan semua pendapat dari karangan ulama. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita ada yang bertanya, apa hikmahnya sih? Kenapa disyariatkannya mengusap sepatu tatkala seorang berwudu? Maka ini telah dijelaskan oleh penulis dalam kitabnya. Beliau menjelaskan iqtadat syari'atullah at-taysir wa takhfif 'anil mukallafin alladziina yashuqqu 'alaihim naz'u khuffi wa ghasli rijlain. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memberikan kemudahan dan memberikan keringanan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang mendapati kesulitan tatkala hendak melepaskan sepatu atau tatkala seorang ingin kesusahan dalam apa? Dalam mencuci kakinya. Khasatan fi awqatil bardi asyadid wa fi safar, terlebih khusus tatkala apa? Kondisi waktunya sedang apa? Dingin sekali. Dan juga tatkala sedang safar, sepatunya susah untuk dilepas contohnya. Seperti yang kita lihat sepatu tentara. Itu tentunya kan sepatu yang membutuhkan apa? Sedikit juhud dalam apa? Dalam melepaskannya. Maka dalam kondisi ini tentunya syariat Islam memberikan sebuah kemudahan. Ini apa? Cukup baginya untuk mengusap sepatunya tatkala berwudu. Penulis menjelaskan wa ma yusahibuhu minal isti'jal wal muwasalah as-sair. Begitu juga tatkala seorang buru-buru atau hendak melanjutkan perjalanan, enggak bisa dia melepaskan sepatu. Famin huna ja'al masu al khufain, maka disinilah boleh kita untuk apa? Mengusap sepatu kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit pembahasan seputar hukum mengusap sepatu, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.